Baik, firman Tuhan pada kita di malam hari ini tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran ya, pasal 3. Kita mau belajar satu bagian firman Tuhan yang sangat menarik, yaitu Keluaran pasal 3 ayat 10 sampai 12. Kita akan baca bergantian ayat firman Tuhan ini. Keluaran pasal 3 ayat 10 sampai 12. Saya akan baca ayat 10. Saya hanya minta adik-adik CMB ya yang baca ayat 11, oke? Saya baca ayat 10, adik-adik CMB baca ayat 11, kemudian ayat 12 kita sama-sama membacanya. Saudara-saudara terkasih. Baiklah, demikian firman Tuhan. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Adik-adik CMB silakan. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Kita bersama-sama 12 satu-satu ya. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di bumi ini. Ya, terima kasih. Saudara-saudara terkasih, sesuai dengan tema CMB di tahun ini adalah dipilih dan dipanggil jadi hambanya. Sebenarnya saya ingin membuat satu bagian yang menarik lagi dari sini adalah siapa sebenarnya kita sehingga kita dipilih Tuhan menjadi hambanya. Adakah hal-hal yang bisa kita banggakan gitu ya? Adakah hal-hal yang bisa kita andalkan di dalam hidup ini yang ternyata dengan demikian kita layak menjadi hamba Tuhan? Atau justru sebaliknya, kita merasa bahwa kita tidak layak jadi hambanya, ya? Adik-adik CMB ini merasa layak atau tidak layak nih jadi hamba Tuhan? Cahaya, merasa layak atau tidak layak jadi hamba Tuhan? Merasa layak ya? Ya, gak usah dijawab dalam hati masing-masing. Oke. Kita mengetahui bahwa Musa ini adalah satu orang tokoh yang sangat besar dalam Perjanjian Lama. Bahkan Musa hampir dibandingkan, bukan hampir, memang dibandingkan dengan Yesus, ya. Bukan tokoh yang sembarangan, bukan tokoh yang asal jadi, tapi dia adalah tokoh yang luar biasa. Namun walaupun demikian kita melihat tadi, ya, kita melihat bahwa Musa berkata, ya, ayat 11 itu begitu jelas, siapa aku ini? Ya, siapa kita? Ya, bahwa dengan pertanyaan seperti ini ingin menyatakan apa yang bisa kita perbuat, ingin menyatakan apa yang bisa diperbuat oleh si Nia hati ini. Ya, oleh karena itu adik-adikku yang terkasih, ada 3 bagian besar yang sangat penting kita lihat dari firman Tuhan ini. Yang pertama, kalau kita dipilih dan dipanggil menjadi hambanya, harus jelas dulu siapa yang memanggil kita. Iya kan? Pernah nggak kalian mendengar? Ini kita lupakan dulu kisah masa suram kalian di kampus lama ya. Ya, ada suara-suara mungkin yang memanggil kalian berdengung, bahkan si Otria bilang ya, dipegang tanganku, tolong aku bang, gitu ya. Siapa yang megang? Ini harus jelas ya. Dan kita bersyukur ya, Otria, kita bersyukur juga si Lydia ini sudah, ya, kita yakin bahwa kalian sudah lepas dari kuasa jahat ya. Oke. Maka harus jelas dulu. Yang pertama ada 3 poin besar. Yang pertama adalah siapa yang memanggil kita? Siapa yang menyuruh kita menjadi hambanya? Ayat 10 tadi begitu jelas. Saya minta satu orang baca bagi kita, adik-adik CMB ya, mewakili. Jadi sekarang, silakan. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau
kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Iya, siapa yang mengatakan ini? Adik-adik CMB, siapa yang mengatakan ini pada Musa? Tuhan Yesus. Allah kata Sinda. Jangan dulu Tuhan Yesus ya, sabar. Tuhan Yesus sudah menembus kita di atas kayu salib. Itu tadi pagi kan. Ada tadi sampaikan begitu. Dan dengar juga ya penginjilan bahwa Yesus yang menyelamatkan. Tapi sabar dulu ya, sabar dulu. Di bagian ini bahwa Allah yang memanggil, Allah yang memerintahkan Musa untuk pergi. Siapa yang perintahkan kalian datang ke kampus ini? Itu pertanyaannya. Kalian harus bersyukur bahwa setiap sharing tiap malam itu dengan adik-adik, ada juga yang belum merasakan. Orang si Patriam yang belum, karena ada kejadian hal-hal yang aneh ya. Belum jumpa kita kan yang malam itu ya. Beberapa orang sudah. Saya selalu katakan ya, setiap nama kalian didoakan. Ada nggak saya kalau bilang gitu? Setiap nama kalian disebut di dalam doa-doa. Coba lihat dulu kiri kanan teman-teman itu. Pernah jumpa sebelumnya? Ada pernah berencana sebelumnya buat janjian, misalnya si Lydia dari Sibolga, si Nia Hati dari Nias, janjian kita di Trinity ada? Tapi kenapa kalian bisa jumpa di sini? Kenapa kalian bisa berjumpa di sini, dikumpulkan di tempat ini? Itu dulu yang harus kita yakini. Dan sampai sekarang saya selalu mengimani satu pernyataan bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam hidup ini. Kenapa kalian bisa jumpa dengan bangsa Lomo? Ada maksud Tuhan ya. Ya supaya kalian bisa mendengarkan khotbah paling tidak malam hari ini ya. Ya, Allah yang memanggil, harus jelas bahwa Allah yang sama telah memanggil kami dahulu. Allah yang sama telah memanggil kami dahulu ke tempat ini dengan segala tantangan, rintangan, dan bukan hal yang mudah. Ya. Itulah sebabnya abang katakan waktu khotbah di hari Minggu itu ya, kalau si Nur Cahaya masih ingat, apakah Danau Toba itu ada badainya atau tidak? Yang masih ingat itu? Si Nur Cahaya atau si Nia Hati, ya kan? Apakah Danau Toba itu ada gelombangnya atau tidak? Pasti ada. Apalagi kalau angin kencang datang. Ya, pasti ada. Itu menandakan bahwa ada gejolak di sana. Hidup pun pasti akan mengalami pasang surut. Hidup pun pasti akan mengalami yang namanya tantangan rintangan. Itulah saya katakan kepada Agustin, apakah sudah pasti ikut Yesus aman? Ya kan, Agustin masih ingat waktu itu ya. Orang bilang pasti aman, tapi tentu ada selalu masalah yang akan mendatangi. Ini harus saya sampaikan kepada kalian di awal ini. Kalau orang Batak bilang, tumagot tuh pait-pait. Ya, harus lebih baik apa adanya supaya kalian makin menikmati apa artinya dipanggil Tuhan. Kalian yakin enggak? Ini dulu yang pertama, bahwa kalian dipanggil ke tempat ini oleh Allah. Ya kan? Pak Pria, kau bilang dari sejak STT ini didirikan, kan itu kau bilang kan? Sudah didoakan untuk dari Bonandolo supaya ada hamba Tuhan ke tempat ini. Tetapi kenapa baru kejadian sekarang? Bukankah Trinity sudah berkali-kali datang ke Bonandolo? Ya kan? Itu kesaksian ya. Dari hasil wawancara yang abang tuliskan, yang abang baca dari yang mewawancarai kau, dosen mengatakan bahwa kau tergerak dengan kedatangan STT ke Bonandolo, tertarik gitu kan? Itu puji Tuhan. Berarti Tuhan berbicara pada Musa pada saat itu secara langsung. Itu luar biasa. Tapi apakah Tuhan bisa berbicara langsung pada kita pada saat ini secara langsung? Bisa.
Tapi apakah Tuhan juga bisa secara tidak langsung berbicara kepada kita? Juga bisa. Lewat siapa? Lewat abang-abang SD Trinity yang kebodan dolok itu. Tuhan berbicara. Lewat siapa? Agustin. Lewat Om Pendeta Juniaman, ya kan? Dari Wamena. Tuhan pada saat itu berbicara kepada Musa secara langsung. Tetapi Tuhan pada saat ini bisa pakai berbagai cara. Itu yang pertama supaya kita bersyukur ya. Makanya Agustin selalu bilang, aku sebenarnya dari dulu ditawarin orang tua supaya jadi hamba Tuhan, tapi nggak pernah mau bang. Itu kan ya Agustin. Tapi nggak tahu kenapa akhirnya dari diriku sendiri. Om Juniamun juga sudah pernah mengatakan sebelumnya, tapi baru hari ini, baru kali ini gitu ya, saat ini dikatakan. Kenapa? Di sanalah Tuhan sedang berbicara, sedang meyakinkan, sama seperti Tuhan memerintahkan Musa, berangkatlah ke Mesir. Untuk apa? Nah ini yang kedua ya. Poin yang kedua, kalau kita sudah tahu siapa yang mengutus kita, kalau kita sudah tahu siapa yang memilih kita, maka untuk apa perintah itu? Apa tujuan dari perintah ini? Apa tujuan adik-adikku ini datang ke sini? Ada yang tanpa tujuan, salah alamat palsu, saya ting-ting, udah nggak zaman lagi ya. Sekarang saya goyang ngasih padang. Saya minta lah Kak Ira memimpin dia. Goyang ngasih padang. Kalau aku jangan diharapkan. Goyang patah-patah gitu ya. Oke. Itu yang kedua. Tujuannya harus jelas. Ya. Betul nggak Satria? Iya. Makasih udah gue jawab. Kau semakin buat aku semangat untuk berbuat baik. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, setelah kita tahu siapa yang memanggil, siapa yang memilih kita, maka kita harus tahu kemana tujuannya. Apa tujuannya? Tuhan tidak pernah memanggil seseorang tanpa tujuan yang jelas. Tuhan pasti panggil setiap orang dengan tujuan yang jelas. Nanti dulu masalah jalannya. Jalannya memang berliku-liku. Ya. Tapi tujuan jelas kemana. Apa tujuan Musa diperintahkan Tuhan? Siapa yang tahu? Coba dari ayat ini. Dan abang aja yang diperhatiin. Firman Tuhan juga ya. Apa tujuan Tuhan memerintahkan Musa? Oh teriak coba. Untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Iya. Betul ya. Setuju semua kan? Membawa umat Tuhan keluar dari Mesir. Tuhan mau pakai kita orang yang tidak berdaya ini, membawa umat-umat Tuhan di dunia ini keluar dari perbudakan dosa. Mesir sekarang bukan lagi tempat penjajahan kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi Mesir sekarang adalah dosa itu sendiri. Mesir adalah di mana kita merasa bahwa kita sedang tidak melakukan dosa, tapi ternyata dosa ada dalam kehidupan kita. Kita dekat dengan dosa itu dan orang-orang di sekitar kita sedang hidup di dalam dosa. Firman Tuhan di pagi hari tadi oleh Inang Pendeta Diana mungkin sudah jelas juga bagi kalian. Bagaimana dipilih supaya membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Itulah tujuan kita. Musa pada saat itu sesuai konteksnya. Dia bertugas untuk membawa umat Tuhan keluar dari Mesir. Kita sedang tidak ditugaskan ke Mesir saat ini. Meskipun Mesir masih ada. Ya. Doakanlah suatu saat bisa di sana. Kan? Itu juga hal yang perlu didoakan. Saya juga berdoa dengan anugerah Tuhan ya. Ingin lihat seperti apa Mesir. Tapi Mesir yang ada saat ini di hadapan kita
adalah orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasaan itu. Adalah orang-orang yang tidak tahu siapa jalan keselamatan. Adik-adikku yang terkasih, supaya semakin jelas bahwa kehadiran kita ke tempat ini, kita bersama-sama, cuman waktunya yang berbeda. Betul nggak? Masalahnya abang yang pertama datang di sini, makanya jadi abang yang pertama diri di sini. Kalau tadi si Ori yang pertama lahir, dia yang pertama mendengarkan khotbah, ya kan? Itu waktunya yang berbeda, tetapi tujuannya sama. Apa itu tujuannya, Esther? Adalah untuk membawa umat Tuhan keluar dari dosa, keluar dari kegelapan kepada terang. Siapa terang? Yesus Kristus. Membawa orang-orang yang sedang masuk ke dalam kebinasaan itu, supaya mereka masuk ke dalam keselamatan. Adik-adikku yang terkasih, saya sendiri ya bersyukur untuk panitia sempat juga ingin meng-cancel ini, karena menurut abang juga perlu memberikan kesempatan kepada yang lain untuk semakin ini ya, artinya diregenerasi. Saya bersyukurlah, saya bersyukur dipakai Tuhan menyampaikan ini kepada dia. Terlepas dari siapa saya, karena Musa pun bertanya di ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapa aku ini? Ya. Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Siapa pria itu? Enggak peduli dari mana asalnya, enggak peduli dari desa yang terpencil sekalipun. Bahkan dari situ bapak tuanya udah jadi dokter, pemimpin kampus ini. Sudah ada contoh teladan yang nyata ini. Tidak peduli masalahnya seperti apa kondisi fisik kita, percaya tidak masalah. Justru bersyukurlah, ini abang sampaikan ya. Dan yang lain tidak perlu berkecil hati. Percaya nilainya paling tinggi dari antara semuanya. Ya, dan itu Pak Sagala mengakui di dalam bahasa Inggris. Tidak masalah seperti apa kondisi fisik kita, tapi Tuhan mau pakai kita seturut kehendaknya, karena bukan kita. Rasul Paulus katakan dalam Galatia 2:20, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, itu menurut saya amin. Galatia 2:20. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu yang memampukan kita. Mesinnya adalah Kristus. Ini yang memampukan kita bergerak terlepas dari segala keterbatasan kita. Mungkin yang lain lemah bahasa Inggris, tapi itu bisa dilatih. Mungkin yang lain lemah dalam hal tampil di depan. Aku pun dulu orang yang minder, bahkan saat ini pun gemetaran ini. Itu tidak masalah, bahwa Allah lah yang bekerja. Ya, itu sebabnya dikatakan pada ayat 12, itu tadi poin kedua, apa tujuannya? Sekarang siapa yang menyertai? Ya, tadi sudah jelas siapa yang memerintahkan. Yang kedua, apa tujuannya? Yang ketiga, siapa yang menyertai? Siapa yang menyertai? Lalu firman-Nya ayat 12 ya. Bukankah aku akan menyertai engkau? Tanda tanya yang tidak perlu dijawab. Kalau dijawab Musa ini keterlaluan. Ini kan? Kalau dalam bahasa Batak sebenarnya ini asli bagaimana talpe bahwa Tuhan itu sendiri yang bekerja. Aku yang bergerak, engkau hanya sebagai instrumen. Aku yang bekerja, bukan masalah kelebihanmu, bukan masalah kehebatanmu, bukan masalah kepintaranmu, tetapi Allah yang menyertai. Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di bumi ini. Tujuan dari semua panggilan itu, tujuan dari semua pemilihan Allah di dalam hidup kita
adalah untuk memuliakan Dia. Adik-adikku yang terkasih, ya, hari Senin minggu depan kalian akan memulai babakan baru dalam hidup kalian. Apa babakan barunya? Mulai menggumuli, mengikuti perlahan-lahan, menikmati hari demi hari, belajar di tempat ini, dididik, dibina, dibentuk supaya mengikuti panggilan Tuhan itu. Dibina, dibentuk supaya mengikuti maksud dan rencana Tuhan. Ya. Jadi jangan ada yang merasa dirinya terlalu lemah. Jadi jangan ada yang merasa dirinya terlalu tidak berharga. Karena lalu kalian pun mengatakan hidupku berharga bagi Allah. Belum pernah sejarahnya setauku ya, di dalam wawancara selama ini di dalam mahasiswa baru ada nyanyian kesaksian pujian setelah ujian. Belum pernah sejarahnya setauku, nggak tahu kalau yang lain punya sejarah itu ya. Baru kalian, dan itu bagus. Ya terlepas dari pengiring musiknya ya. Jelas juga itu, kalau nggak ada yang ngiring gimana kan gitu. Semua adalah instrumen bagi kemuliaan Tuhan. Ya, itu karena beliau saking bangganya. Apa yang disampaikan adalah, saya senang dengan calon mahasiswa baru tahun ini. Ya sebelumnya juga beliau pasti senang ya. Yang berarti tidak senang ya. Tapi ada euforia, ada kesenangan tersendiri. Tingkat 3 pun beliau kan senang. Karena banyak saling melengkapi ya. Jadi kalian termasuk bagus. Pertahankan dan jadikan ini sebagai motivasi untuk semakin maju. Itulah 3 hal yang penting tadi. Yang pertama tadi apa? Siapa ya? Jangan ada yang merasa dipanggil dari telepon ya. Kak Sartika yang manggil aku misalnya dia. Atau Bang April. Atau siapa lagi yang menghubungi. Ya kan? Yang kedua, apa tujuannya? Ya, setelah jelas apa tujuannya, harus sadar bahwa kita disertai oleh Allah. Siapa yang menyertai? Ya Bu Isoloni, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Kami sungguh bersyukur Tuhan di dalam keterbatasan kami. Hamba-Mu sendiri menyadari ketika merenungkan bagian firman Tuhan ini, Tuhan disadarkan kembali 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu Engkau memanggil hamba-Mu ke tempat ini Tuhan. Hamba tidak tahu dan tidak pernah tahu seperti apa tempat ini. Hamba tidak pernah ke tempat ini sebelumnya. Tetapi melalui firman-Mu ini Engkau mengingatkan lagi. Sudah banyak rupanya angkatan demi angkatan yang Kau panggil ke tempat ini Tuhan. Bukan siapa kami, bukan seperti apa kemampuan kami, bukan seperti apa kehebatan kami Tuhan. Tapi Engkau mau memakai kami justru di dalam kelemahan kami Tuhan. Secara khusus hamba bersyukur untuk adik-adikku calon mahasiswa baru di tempat ini di tahun ini Tuhan. Engkau mengantarkan mereka ke tempat ini. Kami tidak pernah berjumpa sebelumnya. Tetapi karena panggilan-Mu Tuhan kami ditemukan di tempat ini. Tuhan, kami mau yakin dan percaya Bapa, bahwa Allah yang sama yang memanggil Musa, yang mengutus Musa pada saat itu, adalah Allah yang sama memanggil kami pribadi lepas pribadi ke tempat ini Tuhan.
Engkau memberikan tujuan yang jelas supaya kami membebaskan orang-orang yang dibelenggu oleh dosa, membebaskan mereka dari perbudakan dosa. Kalau Musa pada saat itu Tuhan membebaskan umat-Mu dari perbudakan di Mesir, maka saat ini Engkau memerintahkan kami, Engkau memanggil kami, adik-adik CMB di tempat ini, untuk membebaskan umat-Mu, memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa kepada-Mu Tuhan. Tolonglah kami di dalam keyakinan itu Bapa, supaya kami yakin bahwa Engkau terus menyertai hidup kami. Hamba terus berdoa bagi adik-adikku di tempat ini. Tantangan di depan semakin terlihat, tapi kami mau yakin dan percaya Tuhan, dengan pertolongan penyertaan-Mu, Engkau memampukan mereka Tuhan, Engkau menguatkan mereka. Mungkin ada keluarganya yang tidak setuju sampai saat ini, mungkin ada orang tuanya yang selalu menggelisahkan hati mereka. Kami tidak tahu apa pergumulan mereka Tuhan, tapi kami mau yakin dan percaya jika Engkau Allah yang memanggil hidup mereka, Engkau akan memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa, berikanlah sukacita kepada kami, sukacita kepada mereka untuk menikmati hari demi hari hidup mereka di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk seluruh panitia, kiranya Engkau memberkati hidup mereka. Biarlah segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.